Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Mutikotul Azizah dengan NIM 22232061025 dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Yang terhormat Bapak Dr. Sulaiman, Bapak Zaka, dan juga Ibu Epit selaku dosen filsafat ilmu. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah pembahasan yang ada di dalam filsafat ilmu. Namun, sebelum mempelajarinya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih filsafat ilmu itu gitu. Yang pertama itu ada filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia. Yang pertama yaitu philos yang artinya cinta atau philia yang artinya persahabatan. Dan sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, pengalaman praktis, keterampilan, dan juga inteligensia. Adapun secara etimologinya, filsafat itu cinta kebenaran atau cinta kebijaksanaan, disebut dalam bahasa Inggrisnya love of wisdom. Intinya, filsafat itu adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran. Yang kedua itu ada ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti memahami atau juga mengerti. Dalam bahasa Inggrisnya disebut science, yaitu pengetahuan. Adapun secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan juga logis berdasarkan metode tertentu yang bersifat empiris. Maksud dari empiris itu apa sih? Nah, jadi bersifat empiris itu, ilmu itu didapatkan dengan cara observasi atau juga penelitian. Jadi tidak semata-mata langsung bisa kita dapatkan. Intinya, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat atau yang lainnya. Namun dengan ilmu pula permasalahan-permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan mudah. Pengetahuan itu dimulai dari rasa ingin tahu. Kepastian itu dimulai dari rasa keraguan-raguan. Dan berfilsafat dimulai dengan kedua-duanya, yaitu rasa ingin tahu dan keraguan-raguan. Berfilsafat berarti mendorong kita untuk mengetahui apa yang sudah kita ketahui, menjadi lebih tahu dan mengetahui apa yang belum kita ketahui. Berfilsafat juga berarti berendah diri bahwa tidak semuanya yang ada di dalam kesemestaan ini dapat kita ketahui. Filsafat dan ilmu memiliki titik tumpu yang sama, yaitu mencari sebuah kebenaran. Kebenaran sudahlah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Bahkan kebenaran menjadi tujuan hidup manusia. Karena kebenaran itu sangatlah penting. Makna dari kebenaran itu apa sih? Makna dari kebenaran itu adalah keadaan atau hal yang cocok dengan kejadian sesungguhnya. Dalam filsafat ilmu juga ada sebuah pembelajaran yang mempelajari kebenaran ilmiah. Kebenaran itu adalah kenyataan dan ilmiah adalah ilmu pengetahuan. Intinya kebenaran ilmiah itu adalah kenyataan tentang ilmu pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya. Namun meskipun sudah teruji kebenarannya, kebenaran itu bersifat relatif. Mengapa kok bisa relatif gitu? Itu karena perbedaan sudut pandang manusia. Kadang ada yang menyebutnya itu sudah menjadi sebuah kebenaran, ada juga yang menyebutnya itu belum menjadi sebuah kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran masih membutuhkan tumpuan-tumpuan atau bukti-bukti untuk mendukung kebenaran tersebut.
Dalam mempelajari kebenaran ilmiah, ada teori-teori kebenaran yang harus diperhatikan. Teori-teori kebenaran yang sangat populer di filsafat ilmu itu ada 3. Yang pertama ada teori korespondensi, yang kedua ada teori koherensi, yang ketiga ada teori pragmatis. Pertama itu teori korespondensi. Teori ini adalah teori kebenaran apabila pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataannya. Agar lebih cepat kita pahami, saya akan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, ibu kota Indonesia itu adalah kota Jakarta. Nah, pernyataan yang saya tadi ucapkan itu sesuai dengan kenyataannya karena pada kenyataannya sekarang itu ibu kota Indonesia itu adalah kota Jakarta. Namun, kembali lagi ke pembahasan yang awal bahwa kebenaran itu bersifat relatif karena dapat berubah. Memang saja sekarang itu kota Indonesia itu adalah kota Jakarta, tapi bisa saja berubah menjadi kota-kota yang lainnya, bisa menjadi kota Bandung, kota Kalimantan, atau kota yang lainnya. Yang kedua, ada teori koherensi. Teori ini adalah teori kebenaran apabila pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Contohnya sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Ada sebuah cerita, ada seorang anak yang sangat kebingungan terhadap gurunya. Lalu ibunya bertanya kepada anak tersebut, "Mengapa kamu merasa bingung?" gitu. Karena ibu gurunya bilang 3 hari yang lalu 3 tambah 4 itu 7. Lalu 2 hari yang lalu lagi ibu gurunya bilang lagi bahwa 5 tambah 2 itu 7. Tapi baru kemarin lagi ibu gurunya bilang lagi bahwa 6 tambah 1 itu 7. Dengan sifat kekanak-kanakannya, anak itu menyebutkan bahwa itu adalah sebuah ketidakbenaran. Padahal itu adalah sebuah kebenaran. Karena kesimpulan yang ditariknya memiliki tujuan yang sama, yaitu angka 7. Meskipun jalan yang ditempuhnya itu berbeda-beda. Yang ketiga ada teori pragmatis. Teori ini adalah teori kebenaran apabila menghasilkan sebuah kemanfaatan. Contohnya belajar. Belajar ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dan sangat memberikan suatu manfaat yang begitu banyak bagi kita. Misalnya dapat menambah wawasan, menambah pengetahuan, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu, itu kan sebuah manfaat. Harus kalian ketahui, dalam filsafat ilmu itu, ilmu digerakkan oleh sebuah pertanyaan yang didasarkan pada masalah yang ada di dalam filsafat. Pertanyaan pertama itu, apa sih yang ingin diketahui? Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut? Yang ketiga, apa nilai kegunaan pengetahuan tersebut yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan tersebut? Karena tidak mungkin ada sebuah jawaban kalau tidak ada sebuah pertanyaan. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau sudah ada sebuah pertanyaan, tugas kita menjadi lebih mudah, yaitu mencari sebuah jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, untuk menjawabnya, kita diperlukan berpikir radikal secara sistematis sebagai kebenaran ilmu yang ditinjau dari kefilsafatan. Ilmu juga tidak terlepas dari ketiga landasan. Yang pertama, landasan ontologi, yang kedua, landasan epistemologi, yang ketiga, landasan aksiologi. Yang pertama itu landasan ontologi. Landasan ontologi ini membahas apa yang ingin diketahui tentang teori ada yang menghasilkan sebuah pengetahuan.
kedua, landasan epistemologi. Landasan epistemologi membahas bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu dengan benar. Yang ketiga, landasan aksiologi. Landasan ini membahas apa nilai dari pengetahuan tersebut yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan itu. Dengan mengetahui ketiga landasan tersebut, kita dapat mengetahui hakikat ilmu yang sebenarnya. Tanpa mengetahui hakikat ilmu yang sebenarnya, kita tidak akan menghargai ilmu sebagaimana mestinya. Adapun ruang lingkup dari filsafat ilmu yaitu ada 3. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama ontos yang artinya sesuatu yang ada atau berwujud, dan logos yang artinya teori atau ilmu pengetahuan. Intinya, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada dan keberadaannya itu nyata, dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya seperti pulpen ini. Ini keberadaannya itu ada dan nyata, dapat dilihat juga oleh panca indera kita. Maka sebagai penggambarannya, ini juga bisa disebut sebagai ontologi. Yang kedua itu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Yang pertama episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan juga atau teori. Intinya epistemologi adalah teori pengetahuan yang benar yang membahas bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu dengan teori yang benar. Adapun sumber-sumber pengetahuan tersebut yaitu ada 9. Yang pertama ada alam, yang kedua ada rasio, yang ketiga ada sejarah, yang keempat pengalaman, yang kelima nalar, yang keenam otoritas, yang ketujuh intuisi, yang kedelapan wahyu, yang kesembilan keyakinan. Nah, setelah kita mengetahui sumber-sumber pengetahuan tersebut, kita juga harus mengetahui bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut dengan benar, yaitu dengan 3 cara ya. Pertama ada positivisme, yang kedua ada empirisme, yang ketiga ada rasionalisme. Mengapa sih kita harus mengetahui sumber-sumber pengetahuan? Ya kalau kita tidak mengetahui sumber-sumber pengetahuan tersebut, bagaimana pengetahuan tersebut dapat kita hasilkan gitu. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama ada akios yang artinya bermanfaat dan logos yang artinya ilmu pengetahuan atau teori. Intinya aksiologi itu adalah teori tentang mengkaji sebuah hakikat nilai yang sebenarnya. Aksiologi juga tertuju kepada pertanyaan, apa sih kegunaan ilmu pengetahuan tersebut? Namun pada hakikatnya ilmu itu selalu memberikan nilai positif bagi kita. Yang menjadikannya sebaliknya yaitu menyebabkan nilai negatif itu tergantung kepada kitanya masing-masing dalam menggunakannya bagaimana. Kalau kita menggunakannya dalam kebaikan, ilmu itu dapat menghasilkan sebuah hal positif. Adapun sebaliknya, kalau kita menggunakannya dalam keburukan, ilmu itu dapat menyebabkan sebuah hal negatif. Adapun cabang dari aksiologi itu ada 2. Yang pertama ada etika, yang kedua ada estetika. Kaitan dengan etika dan estetika, ilmu dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ilmu bebas nilai, yang kedua teori tentang nilai. Kesimpulan yang sudah saya paparkan tadi, tujuan filsafat yaitu menjadikan manusia memiliki sifat bijaksana
dan dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Berfilsafat juga mendorong para ilmuwan untuk mendalami ilmu pengetahuan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.